Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Gracia Febnasdi Realia Hulu dengan nomor induk mahasiswa C1C020053 akan mempresentasikan materi mengenai aspek keperlakuan pada audit internal. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keperlakuan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi adalah kunci dari organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan sumber daya dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang Anda inginkan. Itu menurut Omolo dan Oloko pada tahun 2015. Kemudian ada juga menurut Chukwuma dan Obifuna mengatakan motivasi adalah proses membangkitkan perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku, dan menyalurkan perilaku tindakan yang spesifik. Dengan demikian, motif atau kebutuhan atau keinginan mendorong karyawan untuk bertindak. Nah, kualitas audit akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan auditor yang menjadikan motivasi kerjanya dapat terpenuhi. Nah, banyak penulis yang menulis tentang motivasi. Sebagaimana diketahui, motivasi ini merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal. Nah, dalam teori motivasi dikenali apa yang disebut dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. Nah, 2 dari kebutuhan pokok tersebut adalah yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, dan yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ke pembahasan kita, yaitu mengenai hubungan dengan gaya manajemen. Gaya kepemimpinan itu merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam hal ini, usaha menyelaraskan persepsi di antara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya. Nah, terdapat 4 gaya manajemen kepemimpinan secara umum. Keempat gaya manajemen tersebut meliputi yang pertama, gaya mengarahkan. Gaya mengarahkan ini berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan tugas dari dekat. Kemudian gaya melatih. Gaya melatih ini berarti pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Kemudian yang ketiga yaitu gaya mendukung. Gaya mendukung berarti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk menyelesaikan penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Kemudian yang terakhir yaitu gaya mendelegasikan. Gaya mendelegasikan ini berarti pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Kemudian kita akan membahas mengenai pengelolaan konflik. Nah, konflik ini seringkali membantu pencapaian tujuan audit. Tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal yang pertama yaitu lingkup seperti terhadap manajemen, kemudian yang kedua tujuan, sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga yaitu tanggung jawab seperti layanan manajemen. Yang keempat yaitu nilai, dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Konflik akan muncul ketika di dalam organisasi bisnis profesional terdapat sebagian orang yang memegang teguh nilai-nilai profesionalismenya, sementara sebagian lainnya itu tidak, bahkan cenderung untuk menghilangkan nilai-nilai tersebut. Nah, ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama itu arbitrasi, kemudian mediasi, yang ketiga kompromi, dan yang terakhir itu langsung. Nah, metode yang terbaik dan yang paling sering digunakan dalam pendekatan keperilakuan adalah metode kompromi. Jika perbedaan masih dapat dikompromikan, metode terbaik berikutnya adalah mediasi. Mediasi merupakan jenis metode kompromi dengan pengecualian bahwa mediasi yang menggunakan seorang juri cenderung memegang teguh kepentingan-kepentingan organisasi. Pada metode arbitrasi, ketika terjadi suatu konflik, muncullah kelompok ketiga yang menjadi suatu harapan penyelesaian konflik dalam organisasi tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah-masalah hubungan. Brink dan Witt pada tahun 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut merupakan perilaku langsung dan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. Konsep-konsep tersebut meliputi yang pertama, ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Oleh karena itu, auditor seharusnya menyadari adanya perbedaan ini dan mempertimbangkannya dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Kemudian yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Auditor seharusnya mengidentifikasikan keberagaman, peranan, dan mencoba menangani hal-hal tersebut secara efektif. Kemudian yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit juga dapat berpengaruh pada hubungan. Dan yang kelima yaitu pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir itu juga perlu dipertimbangkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik umum individu. Nah, pada umumnya sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari berbagai yang diaudit itu meliputi yang pertama, menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna, kemudian mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Kemudian yang keenam, memiliki bias pada diri sendiri tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan dikritik. Yang ketujuh, mencari kepuasan diri sendiri. Yang kedelapan, memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usaha-usahanya. Kemudian bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. Yang ke-10, menjadi bagian dari tim yang sukses. 11, memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. Yang ke-12, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri. Dan yang terakhir, lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang. Kemudian kita akan membahas mengenai kesadaran pada diri sendiri. Nah, dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal, sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal, adalah hal penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Elemen-elemen utama yang dari aspek terpenting kondisi ini adalah yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Kemudian yang kedua, memiliki rasa terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyelesaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Kemudian yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dan yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Dan yang terakhir yaitu suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang yang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi secara efektif. Nah, komunikasi itu terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Nah, perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif itu merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Bahasa yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, bebas akronim dan dalam struktur gramatikal yang baik, serta mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal ini merupakan aspek pokok mekanis komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan audit partisipatif. Nah, telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik itu berasal dari pendekatan keperilakuan. Nah, pada dasarnya audit merupakan usaha kerjasama antara auditor dan pihak yang diaudit. Elemen-elemen keperilakuan tersebut meliputi yang pertama, pada awal audit, tanyakan kepada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Kemudian selanjutnya bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai yang pertama programan audit, kemudian pelaksanaan audit. Selanjutnya peroleh persetujuan dan rekomendasi atas tindakan koreksi. Kemudian dapatkan persetujuan atas isi laporan, dan yang terakhir memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal penelitian terkait yang berhubungan dengan aspek keperilakuan pada audit internal. Di sini saya mengambil jurnal yang diteliti oleh Elsa Fitri Amran dan Fitri
Salvia, yaitu berjudul Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit, Studi Empiris Kantor Akuntan Publik Kota Padang. Hipotesisnya yaitu etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis kedua, pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. H3, motivasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. H4, etika auditor, pengalaman auditor, dan motivasi auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, etika auditor itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dalam auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Kota Padang. Kemudian, kedua, pengalaman auditor itu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengalaman berpengaruh positif dan signifikan sebesar terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Kota Padang. Kemudian, motivasi auditor itu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir yaitu secara simultan variabel etika, pengalaman, dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor pada kantor akuntan publik di wilayah Kota Padang. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.